Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cliffy Daniel Pratama dengan NPM 230611079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu ekuivalensi NFA Epsilon Move ke NFA tanpa Epsilon Move. Nah, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Materi ini merupakan salah satu materi penting dalam teori bahasa automata, karena membahas bagaimana sebuah non-deterministic finite automata atau NFA yang memiliki transisi epsilon dapat diubah menjadi NFA yang tidak memiliki transisi epsilon tanpa mengubah bahasa yang diterima oleh automata tersebut. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian NFA epsilon move, konsep konsep epsilon closure, langkah-langkah konversi NFA epsilon move menjadi NFA tanpa epsilon move, lalu contoh perhitungan secara lengkap serta penggabungan FSA. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu NFA epsilon move. NFA epsilon move adalah mesin NFA yang diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Nah, di sini ada contoh NFA epsilon move. Di sini Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1 karena di sini dia memiliki epsilon move. Lalu Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Nah, di sini kan Q1 dia bisa pindah ke Q2 karena dia di sininya epsilon. Lalu Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Kita bisa lihat ini Q4, di sini dia ada epsilon ininya. Dia pindah ke Q1, maka dia tidak membutuhkan input karena dia memiliki epsilon move. Epsilon closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Next, di sini ada epsilon closure Q0. Tadi epsilon closure Q0 itu ada Q0 state-nya sendiri, lalu ada Q1 dan ada Q2. Next, ada epsilon closure dari Q1. Epsilon closure dari Q1 ini ada state-nya sendiri, Q1, lalu ada Q2. Selanjutnya ada epsilon closure dari Q2. Nah, Q2 ini dia sudah tidak memiliki move lagi, maka epsilon closure-nya yaitu state itu sendiri, yaitu Q2. Lalu selanjutnya ada epsilon closure dari Q3. Q3 itu ini, karena dia tidak memiliki epsilon move, maka ininya closure-nya yaitu state itu sendiri. Lalu epsilon closure dari Q4 ada Q1, Q2, dan Q4. Bisa kita lihat di sini, Q4 itu bisa ke Q1, Q2, dan ke state itu sendiri, yaitu Q4. Pada suatu state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Seperti yang kita bisa lihat tadi, Q3, karena dia tidak memiliki transisi epsilon, yaitu Q3, dia memiliki transisi A dan B, tapi tidak ada epsilon. Maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Oke, next. Ekuivalensi NFA epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Ini adalah tahap-tahapan langkah atau langkah ekuivalensi NFA epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Langkah pertama yaitu buat tabel transisi NFA epsilon move. Langkah kedua yaitu tentukan epsilon closure untuk setiap state. Dan langkah ketiga, carilah setiap fungsi hasil perubahan dari NFA epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Dengan rumus state input sama dengan epsilon closure ini epsilon closure state, input. Berdasarkan hasil nomor 3, buat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa epsilon move yang ekuivalensi dengan NFA epsilon move. Next, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan state akhir untuk NFA tanpa epsilon move. Tanpa epsilon move, move tersebut yaitu state-state akhir semua dan tambah dengan state-state yang sigma closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula.
Nah, di sini ada contoh mesin NFA epsilon move. Nah, ini Q0 ke Q1 dia memiliki epsilon, transisi epsilon. Q1 ke Q2 dia tidak memiliki transisi epsilon, dan Q1 ke Q3 juga dia tidak memiliki transisi epsilon. Buat ekuivalensi NFA epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Nah, kita harus mengubah ini ekuivalensi, mengubah NFA epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Langkah 1 dan 2. Langkah pertama yaitu adalah membuat tabel transisi. Langkah kedua adalah menentukan epsilon closure-nya. Epsilon closure-nya yaitu Q0. Ini epsilon closure-nya yaitu Q0, yaitu ada Q0 dan Q1 seperti tadi yang dijelaskan. Epsilon closure itu jika tidak ada epsilon, transisi epsilon, maka closure-nya itu adalah state itu sendiri. Karena Q0 ini memiliki transisi epsilon ke Q1, maka epsilon closure-nya yaitu state itu sendiri Q0 dan Q1. Lalu epsilon closure Q1, karena dia tidak memiliki transisi epsilon, maka state itu sendiri Q1. Lalu epsilon closure Q2 yaitu Q2, dan epsilon closure Q3 itu Q3. Nah, next, perhitungan fungsi transisi baru. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini lanjutannya. Perhitungan yang dilakukan di sini itu menggunakan rumus yang tadi yang ada di sini. Nah, ini di step-step ini nomor 3. Nah, itu rumusnya digunakan seperti ini nantinya. Oke, lalu next. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Dari hasil perhitungan yang diperoleh oleh tabel transisi baru yang tidak lagi memiliki transisi epsilon, tetapi tetap menerima bahasa yang sama dengan NFA yang awal tadi. Nah, di sini kita bisa lihat Q0 itu menjadi transisinya A ke Q2 dan memiliki transisi B langsung ke Q3. Lalu Q2 itu menerima transisi A dari Q1, lalu Q1 maksudnya Q3 menerima transisi B dari Q1. Oke, next. Penggabungan FSA. Oke, jadi materi ini juga menjelaskan penggabungan FSA menggunakan operasi union dan konteks konkatenasi dengan bantuan transisi epsilon. Bagaimana kita menggabungkan FSA? Bila diketahui L1 adalah bahasa yang diterima oleh M1 dan L2 adalah bahasa yang diterima oleh M2, maka FSA M3 yang dapat menerima L1 plus L2 dibuat dengan cara yaitu tambahkan state awal untuk M3. Hubungkan dengan state awal M1 dan state awal M2 menggunakan transisi epsilon. Tambahkan state akhir untuk M3. Hubungkan dengan state-state akhir M1 dan state-state akhir M2 menggunakan transisi epsilon. Lalu kedua, FSA M4 yang dapat menerima L1, L2 dibuat dengan cara state awal M1 menjadi state awal M4. State-state akhir M2 menjadi state-state akhir dari M4. Lalu, hubungkan state-state akhir M1 dengan state awal M2 menggunakan transisi epsilon. Nah, di sini slide ini menunjukkan dua buah automata berbeda yang akan digunakan sebagai dasar pembentukan automata gabungan. Oke, jadi ada ini M1 dan ini M2. Nah, ini dia digabungkan menjadi FSA M3, menjadi seperti ini. Di sini ada QS, epsilon move, ini ada epsilon move sama. Lalu ini transisi 1 ke sini. Ya. Lalu ini final state di sini. Lalu ini FSA M4 ini jadi seperti ini.
Oke, jadi sebagai kesimpulan, NFA epsilon move dapat diubah menjadi NFA tanpa epsilon move menggunakan epsilon closure dan perhitungan fungsi transisi baru. Walaupun struktur automata berubah, bahasa yang diterima tetap sama sehingga kedua automata bersifat ekuivalen. Oke, jadi sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.